Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya di Putu Trisnanda. Kita akan mengulas dan sekaligus juga memperbarui informasi Anda terkait dengan kebakaran KMP Mutiara Sentosa II di perairan utara Sumeneb, Madura. Membuat ibu bersama suami dan buah hatinya terpaksa melompat ke laut demi menyelamatkan diri. Dan biar itu aja, kalau memang susah naik dari itu biar kita ambil aja. Kita yang ambil aja, Pak. Oke, kita penguatan Siantar standby di sini, kan. Kita sudah siapkan safety net di sebelah kanan kiri. Nanti di sebelah kanan kita pindah sebelah kiri. Inilah detik-detik yang memperlihatkan penumpang KMP Mutiara Sentosa II yang terpaksa melompat ke laut demi menyelamatkan diri dari kebakaran kapal. Sebelum terjun ke laut, penumpang telah diberikan jaket pelampung. Indrianti, penumpang yang selamat dari insiden kebakaran tersebut, mengaku terpaksa melompat ke laut bersama suami dan anaknya setelah bertahan lebih dari 1 jam sejak kebakaran terjadi dan api terus membesar. Meski demikian, ia harus terombang-ambing di tengah laut lebih dari 1 jam sebelum akhirnya dievakuasi oleh kapal penolong. Siap. Bisa lolos dari kebakaran kapal gimana, Bu? Ceritanya? Lompat. Kan sama anaknya, bisa lompat sama anak? Saya sendiri, dia sama bapaknya. Oh gitu. Bu, dikasih jaket pelampung nggak, Bu? Dikasih. Dikasih. Berapa jam setelah kebakaran itu sampai loncat ke laut, Bu? 1 jam lebih. Berarti api menjalar langsung lompat gitu ya? Iya. Bu, lompat itu langsung menuju kapal pembantu atau masih jauh, Bu? Masih jauh, Pak. Iya. Iya, masih jauh. Berapa lama setelah di laut terus diselamatkan oleh kapal, berapa jam, Bu? 1 jam lebih. Sementara itu, ratusan penumpang yang selamat dari kebakaran KMP Mutiara Sentosa II tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, Saudara. Penumpang selamat dari KMP Mutiara Sentosa II tiba dari perairan Sumeneb setelah dievakuasi menggunakan kapal Meratus Pematang Siantar. Menurut penumpang kapal, kebakaran kapal berawal adanya asap yang muncul dari belakang di bagian bawah kapal sebelum akhirnya kobaran api menjalar ke bagian depan. Karena api kian membesar, sejumlah penumpang nekat melompat ke laut demi menyelamatkan diri. Sembilan penumpang KM Mutiara Sentosa II yang selamat dari insiden kebakaran kapal dipindahkan dari kapal SC Ayla 17 ke KN SAR 249. Penumpang yang berhasil dievakuasi dibawa ke 2 lokasi, yakni ke Pelabuhan Kalianget Sumeneb dan Pelabuhan Gapura Surya Nusantara Tanjung Perak, Surabaya. Oke, sip. Seratus lebih korban kapal Mutiara Sentosa II yang terbakar di perairan Sumeneb dan dievakuasi kapal Meratus tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. 100 lebih korban selamat langsung dibawa ke ruang istirahat sekaligus mendapat perawatan di terminal penumpang Gapura Surya Nusantara. Korban selamat yang mengalami luka atau sakit langsung mendapat perawatan medis. Menurut Putra, salah seorang korban selamat, sedikitnya ada 113 penumpang yang dievakuasi menggunakan kapal Meratus. Saat kejadian, dirinya mengaku harus terjun ke laut untuk menyelamatkan diri sebelum akhirnya dievakuasi kapal Meratus. Mas, tadi berapa orang, Mas, yang dibawa ke sini? 113. Nah, ini naik kapal apa tadi ke sini, Mas? Tadi emang dievakuasi sama kapal Meratus atau seperti apa, Mas? Mas bisa ceritain, Mas, kejadian kebakaran itu gimana? Apinya berawal dari mana, sama tahu? Tahu saya. Nggak tahu. Maksudnya di sana bawa truk atau gimana? Iya. Bawa truk.
Berberapa Mas sama kemarin berangkat? Berdua. Nggak lupa. Tapi api cepat nyebar atau gimana Mas? Yang belum dapat minum, tahunya udah besar. Luar besar ya. Tapi Masnya nggak ngalamin luka? Cuman barang aja yang truk itu yang tinggal di sana ya. Mas, selama evakuasi tadi Masnya sempat turun ke air atau seperti apa? Semua. Sempat turun ke air? Ya. Selain korban selamat, ada 2 kantong jenazah korban terbakarnya kapal Mutiara Sentosa II yang ikut dievakuasi menggunakan kapal Meratus. 2 jenazah itu langsung dibawa ambulans ke rumah sakit. 1, 2, 3. Yuk. Jangan dikit. Alhamdulillah. Ya nggak, ini barangnya biar kiri. KMP Mutiara Sentosa II rute Surabaya-Makassar terbakar di perairan utara Sumeneb, Madura. Informasi awal yang diterima kantor SAR Surabaya dari Syah Bandar Tanjung Perak dan pihak PT Atosim Lampung, pelayaran kapal membawa sekitar 250 orang. Setelah menyampaikan informasi tersebut, komunikasi dengan nahkoda terputus. Hasil koordinasi menunjukkan posisi terakhir kapal berada sekitar 19 mil laut di utara Pulau Buruan Sapudi. Terbakarnya kapal Mutiara Sentosa II di perairan Sumeneb, Jawa Timur hingga kini masih diselidiki penyebabnya. Proses evakuasi pun masih terus dilakukan. Kita akan membahasnya bersama pengamat maritim Marcelus Hakeng Jaya Wibawa dan anggota Komisi 5 DPR fraksi PKB Syaiful Huda. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi Mbak Ni. Kita akan diskusi dulu dengan Pak Marcelus terlebih dahulu. Kalau melihat peristiwa yang terjadi di perairan Sumeneb, bagaimana Anda melihatnya? Ini disebabkan oleh apa, Pak? Ya Mbak Niputu. Pertama kita patut berbela-sungkawa ya atas kejadian yang terjadi. Sudah ada 5 korban yang ditemukan. Dan kita patut apresiasi atas langkah-langkah positif yang dilakukan oleh para pihak untuk mencegah situasi semakin berkembang ya. Terkait dengan penyebabnya apa dan bagaimana ini bisa terjadi, saya yakin saat ini proses investigasi sedang dilakukan oleh para pihak, termasuk dalam hal ini oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi, Mbak. Karenanya kita patut menunggu nih hasil investigasinya seperti apa, karena memang berdasarkan informasi yang beredar, ada dari truk, ada juga dari bagian bawah kapal, itu semua merupakan hipotesa-hipotesa yang pastinya akan membantu tim investigator dalam melakukan penyelidikan. Kita masih sama menunggu, Mbak. Oke, proses investigasi untuk mengetahui penyebab masih berjalan. Tapi kita mau mengulas dan saya juga mau minta pendapat Anda begitu ya terkait dengan kasus ini dengan adanya peristiwa kebakaran kapal laut begitu. Kalau Anda melihatnya seperti apa, Pak? Apa celah yang kemudian ada sehingga muncul 5 orang yang akhirnya dinyatakan sebagai korban meninggal dunia? Ya, apabila kita melihat dalam kejadian 2 tahun terakhir ya, atau setidaknya 1 tahun belakangan ini, maka kita bisa melihat ada pola yang kurang lebih sama yang terjadi. Yang terakhir kita sama-sama lihat itu KMP Barcelona kurang lebih bulan Juli tahun lalu mengalami situasi yang mendekati sama, yaitu terbakarnya kapal dan akhirnya menimbulkan juga beberapa korban jiwa. Jika melihat hal tersebut, maka kita bisa melihat bahwa yang paling utama adalah apakah para penumpang tersebut telah memahami lokasi alat-alat keselamatan yang bisa mereka gunakan ketika situasi darurat itu terjadi. Yang kedua tentu saja bagi awak kapalnya sendiri, apakah mereka memahami bagaimana cara menggunakan
alat-alat pemadam kebakaran di atas kapal dengan baik dan benar sehingga penggunaan itu bisa dengan tepat dilaksanakan. Lalu dari faktor eksternal yaitu kargonya sendiri, Mbak. Apakah ada pengaruh dari kargo-kargo atau muatan-muatan yang diangkut oleh kapal tersebut terkait dengan penanganan kebakaran di atas kapal ini juga patut untuk bisa dijadikan salah satu titik yang akan nanti menjadi penerang kita ya karena dalam berbagai kejadian kita sama memahami bahwa apabila ada truk-truk yang overload, overdimension itu naik di atas kapal dan muatan itu ternyata menutupi sprinkle-sprinkle di dalam kapal kargo tersebut sehingga ketika kita lakukan langkah-langkah antisipatif ataupun kru kapal melakukan tindakan antisipatif berupa menyalakan CO2 system maupun menyalakan alat pemadam kebakaran sprinkle yang ada di atas kapal itu menjadi terhambat oleh adanya tumpukan muatan yang terlalu overload di atas kapal tersebut. Hal-hal ini tentunya menjadi salah satu alternatif yang bisa dijadikan rujukan oleh para penyidik nanti, Mbak. Oke, tapi kalau lihat kita akan bergeser terlebih dahulu karena tadi juga sudah bergabung anggota Komisi 5 DPR RI fraksi PKB ada Saiful Huda sudah bergabung dengan Kompas TV. Terima kasih ada Niputu Pak di studio. Pak Huda, melihat peristiwa yang terjadi di perairan Sumeneb ada 5 korban jiwa juga. Bagaimana tanggapan dari DPR? Terima kasih Mbak Niputu, Pak Marsilius, selamat pagi. Pertama, tentu kita sangat prihatin dan sekali lagi kita sampaikan bela sungkawa. Sekali lagi peristiwa ini tentu tidak kita inginkan bersama. Karena itu dalam berbagai kesempatan Mbak Niputu, kami di Komisi 5 terus mendorong pemerintah isu menyangkut soal keselamatan bertransportasi kita ini perlu jadi komitmen bersama. Jadi kalau kita lihat dari kaleidoskop kecelakaan dari transportasi publik kita, baik di darat, di laut, frekuensinya makin meninggi. Tentu ini menyangkut soal kelaikan dari baik kapal maupun misalnya kereta api yang kita alami kemarin terakhir di Bekasi, yang usianya sudah menua dan seterusnya itu. Nah karena itu isu menyangkut soal keselamatan ini harus menjadi arus utama yang harus jadi concern semua pihak, terutama pemerintah. Karena dari berbagai mandatori yang kita lihat dari regulasi yang kita punya, memang banyak celah di mana regulasi bunyi apa, tapi prakteknya di lapangan seperti apa. Tapi tadi betul disampaikan oleh Pak Marsilius misalnya, isu menyangkut soal pemenuhan standar misalnya dari prosedur keselamatan kita, itu sering kita jumpai di lapangan tidak memenuhi standar. Nah, risiko dari itu semuanya adalah korban jiwa yang dihadapi oleh publik. Jadi kita ingin sekali lagi mendorong bahwa urusan isu keselamatan ini bukan urusan teknis. Ini soal mandat konstitusi kita di mana perlindungan terhadap masyarakat kita, termasuk masyarakat pengguna transportasi publik kita, itu kewajiban betul yang harus dipenuhi oleh pemerintah, dipenuhi oleh semua stakeholder yang terkait, yang menyelenggarakan transportasi, itu harus terpenuhi secara baik. Nah, saya termasuk yang kira-kira sejak dari awal betul-betul worry terkait dengan komitmen ini apakah terlaksana dengan baik atau tidak. Karena itu betul apa yang disampaikan oleh Pak Marsilius tadi itu, saya membayangkan bahwa ini semua karena dampak pengabaian dari standar keselamatan pelayanan dan sekaligus terkait dengan pemenuhan standar prosedur pelayaran kita yang
kira-kira tidak terpenuhi dengan baik. Misalnya isu menyangkut soal rem cek dari semua kapal transportasi publik kita. Ada pertanyaan mendasar, apakah rem cek itu bisa dilaksanakan dengan baik dan rutin selama ini? Gitu. Yang kedua, terkait dengan pengawasan misalnya, apakah betul pengawasan di kepelabuhanan kita sudah diselenggarakan dengan baik, atau ada semacam pengabaian di mana pengawasan di pelabuhan sangat longgar dan tidak memenuhi prosedur yang sesungguhnya sudah dimandatkan oleh berbagai regulasi. Dan termasuk menyangkut soal prosedur tanggap darurat. Apakah semua alat keselamatan itu ada semua di kapal yang bersangkutan atau tidak gitu. Nah, isu-isu ini yang saya kira kita berharap ke depan tidak boleh dikompromikan. Jadi dalam berbagai kesempatan kami sampaikan bahwa semua standar menyangkut soal pelayanan, keselamatan transportasi publik kita tidak boleh dinegosiasikan atau tidak boleh dikurangi. Nah, pada konteks ini saya kira peristiwa ini tidak boleh terjadi kembali ke depan. Yang kedua, Mbak Ni, ini kan peristiwa yang sebenarnya sudah berulang 2 kali. Kapal yang sama tahun 2017 dan ada kapal satu lagi yang berbeda di perairan yang sama. Nah, pertanyaannya pada konteks isu keselamatan misalnya, apakah sudah ada penempatan kapal pemadaman kebakaran yang sudah berulang kali terjadi di wilayah perairan Sumeneb ini, yang kira-kira sengaja ditempatkan kapal pemadam kebakaran itu karena melihat berbagai peristiwa yang yang dulu sudah terjadi. Karena begitu semestinya ada kapal pemadam kebakaran yang ada di situ, yang standby setiap saat, saya kira bisa kita pastikan begitu ada musibah bisa dievakuasi dengan baik dan bisa proses penanganan SAR-nya akan bisa lebih cepat juga dan pasti akan mengurangi potensi kematian dari para pengguna transportasi publik kita, dalam hal ini para penumpang kapal. Oke. Nah, kalau begitu saya mau bergeser ke Pak Marcelo sebagai pengamat maritim. Kalau Anda melihat sebetulnya tadi juga sudah disinggung begitu ya bahwa ada banyak hal yang harus dipersiapkan terkait dengan keselamatan kapal laut begitu. Anda melihat sejauh ini seperti apa? Tadi Pak Huda bilang masih ada banyak celahnya, ada pemenuhan standar keselamatan yang belum maksimal, kemudian juga keberadaan kapal pemadam. Kalau dari pantauan Anda sebetulnya celahnya apa sih yang membuat peristiwa-peristiwa seperti yang kemarin terjadi, ini terus terjadi dan terus ada korban jiwa? Iya Mbak Niputu ya, saya sedikit banyak sepakat tadi apa yang disampaikan oleh Pak Huda ya, dan berterima kasih atas concern dari Komisi 5 terus terang ya, karena memang berarti Komisi 5 sudah semakin concern terkait dengan aspek-aspek safety di kapal, terutama Indonesia sebagai negara maritim. Nah, terkait apa sih yang menjadi perhatian utama yang patut kita perhatikan terkait dengan situasi yang selalu berulang Mbak Niputu? Maka kita harus sama-sama memahami bahwa ada aspek safety yang harus menjadi perhatian kita bersama. Kita tahu bahwa dalam dunia pelayaran itu ada beberapa aturan baik itu nasional maupun internasional yang harusnya menjadi rujukan terkait dengan aspek safety ini. Yang paling utama tentu ada safety of the life at sea, yaitu ada SOLAS, itu biasanya diatur dalam chapter 2, lalu juga ada di dalam International Safety Management Code, lalu juga ada dalam standar training certification of watchkeeping. Nah, itu semua apakah dunia pelayaran kita sudah full adopt terkait dengan hal tersebut
ataukah kita bahkan baru mendengar idiom-idiom ini baru saat ini saja. Kita memiliki Undang-Undang Pelayaran nomor 17 tahun 2008 yang telah direvisi sebanyak 3 kali menjadi Undang-Undang nomor 66 tahun 2024. Dan saya yakin undang-undang ini sedikit banyak telah mengadop apa yang tadi saya katakan. Tapi dalam tataran pelaksanaannya, seperti waktu standar yang terlalu singkat, lalu juga keinginan untuk bisa memaksimalkan nilai ekonomi dari kegiatan pelayaran ini yang masih sangat besar sehingga menegasikan aspek-aspek safety yang harusnya menjadi tuntutan utama dalam sebuah pelayaran, itu semua yang harus benar-benar kita pikirkan secara bersama-sama. Saya yakin harusnya para pihak stakeholder, dalam hal ini ada Kementerian Perhubungan Laut, lalu juga Komisi 5 dan juga masyarakat termasuk saya sebagai pengamat maritim ini harus duduk bersama. Kita harus bisa memformulasikan bagaimana sih supaya safety ini benar-benar dilaksanakan dan bukan hanya menjadi wacana yang kemudian akhirnya dimundur-mundurkan terus dengan alasan kita belum siap. Salah satu contohnya tadi yang saya katakan betapa penerapan dari kebijakan odol ini atau overload overdimension ini apa saja kita masih negosiasi karena dari sebelumnya 2025, 2026, sekarang terakhir 1 Januari 2027 yang dalam hal ini mungkin sekitar 6 bulan lagi, apakah kita benar-benar sudah siap? Apakah kita akan lalu memformulasikan lagi, kita mundurkan lagi dengan alasan kita belum siap dan lain sebagainya yang akhirnya malah mengorbankan aspek keselamatan itu sendiri. Kita sama tahu kalau yang namanya pelayaran di luar sana itu kalau misalnya terjadi kecelakaan seperti ini bahkan bisa dibangkrutkan perusahaan pelayaran yang bertanggung jawab terkait dengan itu. Apakah di Indonesia apa tuntutan semacam ini bisa diterapkan? Itu semua perlu kita pikirkan secara bersama-sama. Itu mungkin pandangan dari saya, Mbak. Oke. Tapi kalau melihat bagaimana kemudian video-video yang saat ini juga ditampilkan begitu dan kita lihat bersama, ini kan penumpang-penumpang banyak yang kemudian sudah menggunakan life jacket. Apakah itu juga salah satu tanda bahwa sebetulnya prosedurnya ini sudah ke arah yang benar, tapi memang proses evakuasinya yang mengalami kendala sehingga korban-korban ini harus menunggu dalam kurun waktu yang cukup lama, Pak Marcelus? Ya, penyebab utama mereka terjun ke laut atau menggunakan life jacket itu sendiri adalah kapal yang terbakar. Tentunya kita harus bisa fokus di situ. Jangan sampai ada kejadian serupa kembali terjadi. Dan kita sudah tahu bahwa kejadian ini hampir setiap saat terjadi. Kita sama tahu bahwa KM Sentosa 1 di 2017 juga sudah terbakar. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Huda. Baru kita masuk tadi, betapa ternyata dalam hal ini para penumpang sudah banyak yang menggunakan life jacket. Itu dalam kesimpulan yang bisa saya jabarkan sementara mengatakan bahwa para penumpang ini telah dijelaskan oleh para anak buah kapal di mana letak alat keselamatan tersebut. Terkait dengan skoci penyelamat, apakah sudah digunakan atau tidak, itu satu dan lain hal yang perlu kita diskusikan kembali. Karena seharusnya jumlah skoci penyelamat adalah sebanyak jumlah penumpang yang ada di atas kapal itu, baik di satu sisi kiri maupun di sisi kanan. Kita masih menunggu tentu saja apa kesimpulan yang diberikan oleh KNKT dalam hal ini. Tapi kalau kita lihat dari rekaman-rekaman yang beredar, saya belum melihat adanya skoci penyelamat yang digugakan untuk bisa menyelamatkan para penumpang di atas kapal tersebut. Tapi kita patut apresiasi juga betapa kru kapal telah memberikan pengetahuan terkait dengan di mana letak pelampung-pelampung tersebut sehingga jumlah korban bisa diminimalisir. Demikian Mbak Meniputu. Oke, baik. Nah, untuk mengetahui lebih lengkap lagi bagaimana situasi dan juga proses evakuasi di sana, kita akan menghubungi Kepala Kantor SAR Surabaya, Nanang Sigit, yang sudah bergabung juga di Breaking News Kompas TV. Pak Nanang, selamat pagi. Dengan